buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Menteri. Yang pertama nih hadir di Saya belum pernah ke kantor PU, Pak. mana ada siap? Ambil Pak, Sudah lagi disusun. Oh Itu baru ya kantor. baru Baru ya, Pak. 2011 ya? 2011. Oke, itu ini dia. Dan salam sejahtera. Kami aturkan selamat datang dalam acara penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta dan kesepakatan bersama antara Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum, PT Jakarta Toll Road Development, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan pembacaan akta perjanjian oleh Notaris Ibu Rina Utami Jauhari SH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, saya langsung saja untuk membacakan perjanjian ini. Yang akan saya bacakan hanya inti-intinya saja, Pak, karena sudah didiskusikan dan disetujui oleh para pihak bersama. Perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta. Para pihak: Tuan Insinyur Ahmad Ghani Ghazali Ahmad, Magister of Engineering Science, selaku Kepala Badan Pengatur Jalan Tol yang mewakili pemerintah. Kemudian Tuan Insinyur Frans Satriaki Sumito, selaku Direktur yang mewakili direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Jakarta Toll Road Development, bahwa para pihak telah setuju dan sepakat untuk menandatangani perjanjian sehubungan dengan telah ditetapkannya sebagai pemenang lelang pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota untuk PT Jakarta Toll Road Development. Tanggal efektif. Perjanjian ini mulai berlaku efektif dan mengikat para pihak
sejak tanggal perjanjian ditandatangani oleh para pihak sampai dengan berakhirnya masa konsesi sesuai ketentuan pasal 23 atau pengakhirannya oleh salah satu pihak sesuai ketentuan dalam perjanjian ini. Pemerintah dengan ini memberikan hak pengusahaan jalan tol kepada PT JTD dan PT JTD dengan ini menerima penunjukan dan pemberian hak pengusahaan jalan tol tersebut dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. PT JTD akan memberikan 3 anak perusahaan yang sekurang-kurangnya 99% sahamnya dimiliki oleh PT JTD yang khusus didirikan untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol untuk masing-masing tahap jalan tol sesuai dengan berita acara, yaitu sebagai berikut. Anak perusahaan PT JTD untuk ruas Semanan Sunter dan Sunter Pulau Gebang paling lambat 6 bulan setelah tanggal efektif. Anak perusahaan PT JTD untuk ruas Duri Pulau, Kampung Melayu dan Ujung Tanah Abang paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya konstruksi. Dan anak perusahaan PT JTD untuk ruas Kemayoran, Kampung Melayu dan Pasar Minggu, Kasablanka paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya konstruksi. Masa konsesi adalah jangka waktu pengusahaan jalan tol selama 45 penyerahan jaminan pelaksanaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari sesudah penandatanganan perjanjian. PT JTD berkewajiban untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pemerintah 0% dari nilai total investasi pengusahaan jalan tol dikurangi dengan biaya pengadaan tanah berdasarkan perakiraan nilai pengadaan tanah dalam rencana bisnis atau minimal 5 miliar, mana yang lebih besar. Ada penyediaan ruang atau koridor untuk konstruksi jalan tol termasuk namun tidak terbatas pada ruang atau koridor di atas jalan, saluran irigasi dan atau jalur kereta api sesuai dengan SP2LP. Pemerintah daerah dan badan usaha jalan tol. Jumlah perakiraan biaya pengadaan tanah untuk seluruh ruas jalan tol adalah sebesar 5.483.385 juta rupiah. Meliputi juga semua dan seluruh biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan tanah, pengeluaran tambahan dan biaya finansial yang harus dikeluarkan untuk pembayaran pengadaan tanah. Bagian ekuitas. Dalam perjanjian ini, bagian hutang maksimal adalah sebesar 70% dan bagian ekuitas yang merupakan modal sendiri dari mutu independen. Selambat-lambatnya sebelum dimulainya konstruksi untuk masing-masing tahap jalan tol, Badan Usaha Jalan Tol wajib menunjuk perusahaan konsultan pengendali mutu, periodik independen atau pengendali mutu. Kewajiban pemeliharaan. Badan Usaha Jalan Tol wajib melakukan pemeliharaan di ruang milik jalan tol. Para pihak setuju bahwa penerapan ketentuan pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan serta pasal 1141 dan 1143 perjanjian ditunda sampai dengan Badan Usaha Jalan Tol memenuhi teguran dari pemerintah atas belum dipenuhinya ketentuan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392 PRTM 2005 tentang standar pelayanan minimal. Penundaan tersebut dapat dilakukan paling lama 90 hari. Atas penundaan penetapan penyesuaian tarif tol tersebut, Badan Usaha Jalan Tol tidak berhak untuk meminta kompensasi dalam bentuk apapun kepada pemerintah. Selanjutnya diatur adalah mengenai cedera janji. Cedera janji di sini ada 3, yaitu cedera janji sebelum konstruksi, cedera janji dalam masa konstruksi, dan cedera janji selama masa pengoperasian. Dan selanjutnya diatur juga mengenai cedera janji dalam hal pengusaha jalan tol dilaksanakan oleh anak perusahaan JTD. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 dalam hal pengusahaan jalan tol untuk masing-masing tahap jalan tol dilaksanakan oleh anak perusahaan PT JTD, maka ketentuan pasal 13 ini hanya akan berlaku untuk masing-masing perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing anak perusahaan PT JTD untuk setiap tahap jalan tol dan tidak mengakibatkan cedera janji terhadap perjanjian tahap jalan tol lainnya. Dan yang terakhir adalah susunan pemegang saham. Susunan pemegang saham berdasarkan akta perjanjian kemitraan
nomor 53 tanggal 10 Oktober 2011 pemegang saham PT JTD yaitu perseroan terbatas PT Pembangunan Jaya Tol sebesar 0,00075%, PT Pembangunan Jaya sebesar 9%, PT Jakarta Propertindo sebesar 7%, perseroan terbatas PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama TBK sebesar 15,99925%, PT Pembangunan Jaya Ancol TBK sebesar 20%, PT Jaya Real Propertindo TBK sebesar 22,5%, PT Jaya Land sebesar 3,5%, PT Wijaya Karya TBK sebesar 5%, PT Pembangunan Perumahan TBK sebesar 3%, PT Utama Karya sebesar 3%, PT Citra Marga Nusapala Persada TBK sebesar 8%, dan terakhir PT Adikarya Persero sebesar 3%. Demikian saya sampaikan mengenai pokok-pokok perjanjian ini. Selanjutnya kami Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita ikuti bersama penanda tanganan perjanjian pengusahaan jalan tol 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta antara Badan Pengatur Jalan Tol Bapak Gani Ghazali dengan PT Jakarta Toll Road Development Bapak Frans Sunito disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dimohon ke meja penanda tanganan. Saya melihat di foto itu, di video itu. Iya. Di saksi jangan modern itu makanya di foto dan di video itu. Gak usah mungkin lama Pak. Ada persiapan. Makanya masih bertanda-tanda. Boleh diberikan tepuk tangan untuk penanda tanganan perjanjian pengusahaan jalan tol dan disilakan untuk berfoto bersama. Mohon berkenan untuk berfoto bersama dan kepada seluruh pejabat untuk tetap di tempat. Adapun nanda tanganan kesepakatan bersama 3 rangka. Kembali boleh diberikan tepuk tangan untuk kesepakatan bersama. Belum selesai. Soalnya ini belum boleh mungkin perjanjian itu belum kita. Iya betul. Kalau ternyata kan belum boleh. Mohon berkenan untuk berfoto bersama. Terima kasih. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Bapak Joko Kemen. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Bapak Hernando Kasar, para pejabat di Kementerian PU beserta jajarannya. Yang saya hormati Direktur Utama PT Jakarta Toll Road Bapak Frans. Yang saya hormati Kepala Pengatur Jalan Tol Bapak Ahmad Gani Ghazali. Saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat Pemprov DKI yang hadir, hadirin undangan, seluruh direksi dari BUMD dan Jaya Group. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kita mengucap syukur pada Tuhan, akhirnya kita ada tanda tangan 6 ruas tol. Dan kami sebagai politisi pun tentu saja ada beberapa hal yang harus dikoreksi, karena pada awalnya kami juga berpikir untuk apa bangun
sedangkan busway dari zamannya Bang Yos sudah jelas harus 15 koridor, tapi ada 3 koridor yang layang yang ditahan-tahan juga. Nah, saya coba cari tahu kenapa, termasuk misalnya apa ya, terowongan sama layang kereta api pertemuan sebidang itu, underpass sama flyover ya. Saya berusaha pakai bahasa Indonesia yang benar, jadi susah. Kita selama ini terlalu banyak ngambil bahasa asing, bahasa sendiri kita lupa. Saya berpikir kenapa tidak mau dilakukan? Karena salah satu jawabannya analisa dikeluarkan itu kemacetan yang luar biasa. Jadi saya bayangkan kalau kami sebagai politisi hanya 5 tahun jabatan, tahun pertama mulai pengarahan, mulai bangun, ini sampai pemilihan lagi macetnya lebih gila. Jadi orang tanya sama saya, Jakarta akan lebih macet nggak? Saya katakan pasti lebih macet. Kenapa? Karena jumlah kendaraan tambah, dibatasi saja. Itu udah pasti, nggak usah dihitung. Kenapa tambah macet? Karena kami akan istilah tanda kutip gila-gilaan membangun infrastruktur. Karena saya yakin dengan cara seperti ini kita bangun sekaligus akan memaksa orang Jakarta untuk pindah ke transportasi massal. Makanya bagi kami yang paling penting adalah Transjakarta harus bisa tiap 5 menit minimal 7 menit headway-nya. Tidak ada toleransi. Kami akan tambah, makanya tahun depan PT Transportasi Jakarta akan jalan. Kami juga akan memonitor dengan e-ticketing. Kenapa? Supaya kita bisa mulai membagi jam berapa bisa lebih murah nanti sebetulnya. Ini sebuah pembagian. Memang kalau dengan pengamat segala macam, aduh pusing saya. Masih ada yang recehan, terus pegawai-pegawai kita juga lebih suka recehan, mungkin bisa ngantongin sebetulnya gitu loh. Hitung uang, itu terbukti. KPK turun ke Rusun Nawa, itu hampir semua pegawai yang ditangkap itu nyolong uang, kira-kira tuh minjem pakai tanda kutip. Jadi setoran itu miliaran setoran dari para penghuni tidak dibayarkan. Saya minta untuk debit di Bank DKI, dia katakan Bank DKI tidak mau membantu. Padahal Bank DKI bilang dia datang ke sana buka kantor kas pun dihalangi. Kenapa? Karena ada kepentingan. Nah, saya katakan per 1 Agustus yang mau naik busway, mau masuk ke haltenya busway, kalau tidak e-ticketing tidak usah naik saja. Nah, ada beberapa yang memang kurang senang. Biasanya marah kan, kami besar pilih Bapak. Saya jawabnya santai saja, ya sumpah saja 7 turunan jangan pilih saya lagi. Nah, mumpung saya masih ada kira-kira 39 bulan kira-kira gitu di sini. Nah, saya akan lakukan. Cuma saya minta kepada seluruh BUMD, Anda mau pinjam uang dari asing atau tidak? Kalau Anda tidak, kami PMP kan. Jadi tidak ada alasan tidak mampu menyediakan 5 triliun dalam 3 tahun ini. Anda sudah punya 1 triliun lebih, perusahaan juga akan nambah. Buat DKI nambah 3 triliun itu terlalu gampang sebetulnya. Karena saya motong anggaran pendidikan saja yang belanja tidak karuan itu 2,4 triliun kita hemat. Malah Bank DKI saya katakan, mereka bilang nanti Bank DKI gimana? Kita mau naikkan ke buku 4, setorannya 30 triliun. Untuk apa? Kami mau akuisisi bank-bank pembangunan daerah lain supaya beli sahamnya 40%. Uangnya banyak. Kita bisa bayangkan kalau 2 tahun lagi APBD DKI 100 triliun. Kemarin kami masuk 41 triliunnya nggak bisa pakai. Tahun ini 72 triliun, lebih bingung lagi pakainya. Begitu saya minta ada harga satuan macam-macam, PU kami tidak kerja, nggak bisa bikin. Bingung PU-nya. Zero hole-nya nggak jalan, tendernya semua bingung dia tentukannya. Macam-macam alasannya. Jadi kami pikir lebih baik kasih pada BUMD, kami PMP-kan saja. Nah, kami minta 6 harus jadi. Ya kami sedang pertimbangkan kenapa harus jadi, karena kami juga membangun 3 jalur busway koridor 13, 14, 15 yang layang. Jadi ini akan bertemu nih di 6 ruas tol ini, harus jalan kalau tidak terhubung ya berantakan. Jorway 2 sudah nyambung. Nah, kami juga berharap Timur Barat ini mesti buat lagi jalan layang, apa namanya, apa jalan layang non tol. Karena kalau mau bangun MRT Timur Barat tidak ada alternatif jalan. Nah, saya lagi suruh ngitung soal light rail transit. Nah, dengan tadi ada BUMN juga. Dan
Adikarya, ngotot monorer. Saya tanya sama Jepang, sama Singapura, kenapa Anda tidak pilih monorer? Karena kalau monorer itu, kalau nanti mau nyambung ekspansi, itu mentok, nggak bisa. Tapi kalau light rail itu bisa tinggal nyambung. Sedangkan Jakarta ini kampung besar, Pak. Kalau nanti ada pembebasan bangun super blok lagi, nanti monorernya gimana mau nyambungnya? Itu masalah. Nah, light rail, saya sudah ketemu beberapa pengusaha waktu itu. Anda mau nggak saya kasih hak Anda kelola 30 tahun sampai 50 tahun untuk hartanya, untuk skybridge-nya. Anda yang bangunkan buat kami yang tanggung jawab. Kami berani sediakan 3 triliun 1 tahun DKI untuk PSO, untuk transportasi jadi murah dan terjangkau. Kami juga begitu bus transportasi Transjakarta jalan, mungkin kalau cepat tahun depan, paling tidak 2016, saya sudah akan mensurati seluruh SPBU di DKI. Anda boleh punya jatah BBM subsidi, tapi Anda tidak punya hak menjualnya di DKI. Ini caranya seperti itu. Kalau Anda menjual BBM subsidi, kami cabut izin operasional SPBU Anda. Ini langkah-langkah untuk memaksa orang pindah ke transportasi massal. Nah, saya sudah bilang juga dengan Dirut Ancol, dia datang Pak Gatot. Kalau satu keluarga bisa beli tiket e-ticketing bulanan, satu keluarga, satu kakak, kita kasih dia masuk Ancol gratis. Ini bagian dari insentif. Jadi tertentu kita bisa atur. Jadi kami berharap Pak Menteri, seluruh penduduk DKI harus punya rekening bank. Yang saya kantongin ini adalah e-money, Pak. Kartu pegawai saya ini semuanya adalah e-money. Ini adalah ATM dan ini ada tap e-money untuk naik bus. Semakin miskin orang di Jakarta, dia harus makin wajib punya e-money. Untuk apa? Sehingga bantuan sosial kami pun jadi murah. Kami juga lagi merancang dengan PMI. Misalnya sekarang terjadi banjir atau kebakaran misalnya. Apa yang terjadi dengan banjir dan kebakaran? Menteri PU datang kasih bantuan, Bank DKI kasih bantuan, BUMN kasih bantuan, BUMD kasih bantuan. Lama-lama satu orang dapat 10 bantuan. Ini ini. Saya baru mengkritik ini. Saya lagi pikir, ini santunan kaum duafa, anak yatim piatu ini. Saya tanya, PGN berapa orang? 13.000 anak didaftarin. Pertamina berapa? Sekian puluh ribu. Orangnya sama nggak ya kira-kira? Dan anak yatim yang saya tanya, rata-rata mengaku setahun dapatnya sekali saja. Siapa yang mengkontrol ini anaknya sama yang didaftarkan? Bisa nggak oknum yayasan yang menilep uang ini? Makanya kita butuh semua e-money. Jadi semua transfer, termasuk beasiswa, termasuk terjadi bencana, misalnya banjir. Kita inginnya semua dikasihkan rekeningnya diisi dan tidak bisa ditarik kontan. Dia mau makan bagaimana? Beli di PMI, di debit. Mau beli pamper gimana? Beli di toko yang udah disebut di sekitar di debit. Kalau ada satu orang membeli pamper sampai 2 lusin, ngilep dia. Dia tidak bisa tarik cash, dia kita bisa kontrol. Kita tidak ingin ada bantuan sosial, tapi juga merusak mental rakyat. Ya sama seperti tol. Saya berdebat dengan beberapa orang. Dia jawabnya begini, kamu tahu nggak nih, coba lihat itu Semanggi, macet semua tol, mau masuknya macet. Aduh, saya pusing, terus saya balikin. Kalau masuk tidak bayar gimana? Keluarnya yang macet, tol kan artinya macet nih kalau dia mau keluar nih. Dia macetnya sepanjang tol, tidak mengganggu Anda kan? Kan ini kan bayar ini. Ini subsidi, sama seperti IRP. IRP itu bayar, orang protes, dari mana dasarnya mungut? Ini bukan soal uangnya, ini soal mengontrol jumlah kendaraan. Ada IRP, tidak boleh ada motor, dan kami kasih bus tingkat gratis tiap 10 menit. Ini target kami, dikawal oleh Dishub, di jalur pendek, lower deck. Nah ini juga, saya juga minta PT Transjakarta untuk memikirkan, karena dalam undang-undang, ini saya minta Pak Menteri juga kalau ada revisi undang-undang lalu lintas, ternyata jalur busway itu tidak disebutkan di dalam undang-undang itu seperti kereta api. Jadi kalau sopir bus menabrak mobil yang masuk ke jalur busway, sopir busnya dipenjara, tapi kalau kereta api tidak. Nah kami lagi berpikir kalau undang-undang tidak beres, saya lagi suruh kaji dari PT Transportasi Jakarta,
Untuk yang perhimpitan yang agak padat, kamu tanamin rare bus saja seperti Spanyol. Yang casnya itu tram bus sebetulnya. Kalau undang-undang nggak sebut tram bus, kita bilang rare bus saja, sama kan? Itu casnya jadi persekian detik mungkin 1,5 juta sampai 2 juta US dollar per 300 penumpang. Tanam saja, tapi kelemahannya banjir katanya. Saya jamin Jakarta tidak banjir lagi 3 tahun untuk daerah tengah dan utara. Begitu waduk-waduk selesai. Dan begitu NCICD yang tipe A selesai. Saya pakai Jakprem ya Pak Menteri. Jadi kami ada namanya PT Jakarta Propertindo, Jakpro. Saya juga punya PT Jakprem, Jakarta Preman Pak Menteri. Nah, jadi kira-kira Jakarta Preman itu begini Pak. Semua reklamasi pulau kami wajibkan menyelesaikan masalah banjir. Jadi kami sedang membereskan seluruh jalan inspeksi sungai dan waduk. Tidak ada toleransi, termasuk jalan inspeksi rel kereta api. Sehingga nanti di stasiun kereta api di jarak tertentu dia bisa membangun stasiun-stasiun kecil. Nah, ada loop line yang akan dibangun dari pusat. Loop line pertama ini kan sangat menolong. Tentu kami juga berharap kepada badan pengelola jalan tol kita kerjasama habis Lebaran mumpung Pak. Jadi saya kalau pinjam katanya Pak Jonan ini menarik. Pak Jokowi panggil saya, kasih tahu Pak Jonan, tahun lalu ini kejadian, jangan bongkar-bongkar semua stasiun dulu ya, ini bulan suci Ramadan ini, kira-kira gitu ya. Nah, saya telepon Pak Jonan, Pak Jonan tidak boleh. Itu Pak Jonan, siapa yang bilang? Pak SBY. Mana buktinya? Wah, mesti juga ketemu satu yang begitu. Ya pokoknya nggak boleh, ini perintah. Masa Pak Jokowi bohong sama saya? Ya sudah, bulan suci Ramadan kan? Iya. Tengah malam lagi takbiran dia bongkar semua Pak. Saya kontak lagi, mana janji Anda? Malam takbiran nggak puasa lagi loh katanya. Jadi saya bongkar. Nah saya mau nyontek yang mirip dengan Pak Jonan kira-kira ini. Ini Lebaran, banyak kontrakan yang pulang. Semua jalan inspeksi, rel kereta di bawah jalan tol kita mau bongkar. Ini akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi saya bilang pesan orang mudik, silakan bawa saudara siapapun ke Jakarta, asal punya duit, tidak tinggal di tempat-tempat nyewa yang kacau. Saya kasih KTP kalau dagangan kamu baik. Kalau dagangannya makanan soto lebih baik, dia 3 kali UMP gaji. Lebih baik tidak ada pabrik di Jakarta, pergi aja semua keluar. Nanti rel ganda udah jadi, keluar saja semua. Gaji pas-pasan dia mau hidup di Jakarta. Saya lagi minta survei BPS, kami tidak gunakan lagi kalori Pak. Dulu kan standar nasional kan 2.500 kalori per hari. Kalau dikonversikan ke rupiah itu hanya 347.000 per bulan. Jadi kalau di atas itu sudah di atas garis kemiskinan. Bank Dunia menggunakan dolar Amerika. Berarti 750.000 kira-kira sudah di atas garis kemiskinan. Kami tidak mau. Yang kami mau lakukan adalah KHL, kebutuhan hidup layak. Ini kira-kira 2,4 juta sekarang. Nah saya perkirakan orang miskin di Jakarta menggunakan KHL di atas 50%. Nah ini terbukti dengan yang tidak sekolah, usia 16-18 tahun di Jakarta 40%. Mereka kami mau memayungi sebuah payung perda beasiswa. Semua anak ini mau kita siapkan untuk bisa sekolah sampai tuntas, sampai kuliah. Kami mau cari uang sebanyak mungkin, penghematan sebanyak mungkin, maka kita harap BUMD ini bisa membantu membangun infrastruktur. Karena 2025 kita akan menerima bonus demografi. Kita tidak ingin menjadi bangsa pecundang di bonus demografi 2025. Maka Jakarta siapkan ini dengan baik. Nah kenapa saya desak Pak Frans? Saya bilang tadi belum tepuk tangan dulu buat Pak Frans. Kenapa? Pak Frans kok kata beliau terlambat tepuk tangannya. Kalau tepuk tangan baru tanda tangan. Memang buat Bapak belum boleh tepuk tangan. Karena belum jadi nih jalan ini. Yang lain boleh tepuk tangan. Tapi buat Pak Frans tidak boleh tepuk tangan dulu. Kita harap 3 tahun harus selesai Pak. Karena dia ada sejarah. Tahun 62 kita mengadakan Asian Games. Kita baru bisa adakan Asian Games lagi 2018. Jadi 3 tahun ini infrastruktur harus beres di Jakarta. Transportasi umum semua harus beres. Hotel, resort yang di Pulau Seribu, kota tua, dalam 3 tahun harus beres. Ini untuk membuat saya itu ada PR.
Karena 2018 kita akan membuat Asian Games setelah tahun 62. Dan saya sudah lapor ke Bapak Jokowi, Gelora Bung Karno semua mesti direhab. Bila perlu aset-aset pemerintah pusat yang nggak jelas dikelola, kasih pada kami. Karena kita mau Asian Games. Ini penting buat Bapak. Ini ngulangin sejarahnya Bung Karno 2018. Nah buat saya sendiri Pak, saya bilang saya tidak peduli terpilih atau tidak terpilih. Tapi siapapun pengganti saya di DKI 2017, dia tidak bisa menyetop ini semua lagi. Dan dia tinggal, itu yang saya suka. Karena saya juga orang Jakarta. KTP Jakarta dari SMA. Nah ini yang mau kita lakukan. Sekali lagi kita harapkan kerjasama semua pihak. Wijaya Karya, Adikarya, mari ngebut. Jangan ngomong monorer lagi sama saya, lupakan itu Pak. Karena ini udah agak repot. Kalau kita mau masuk ya kita ke light rail transit. Bapak bisa bangun precast yang cepat. Dan saya harap produksi yang cepat karena 3 tahun harus jalan. Dan soal uang, DKI punya uang. Jujur saja, tahun ini saya kira sirpa kami bisa puluhan triliun. Kalau DPRD mulai menghalangi kami, saya sudah bilang sama Pak Sekda, biarin saja. Saya tidak malu kalau ada sirpa banyak itu. Karena penghematan, karena yang ngaco-ngaco. Tahun depan, uang ini kita pakai dengan baik. Saya bilang sama BUMD, Anda butuh uang berapa triliun? Bilang saja. Kami PMP kan. Jauh lebih cepat. Kalau semua swasta kerja dengan baik Pak, tahun depan saya bisa menyelesaikan tambahan jalan 40-an kilometer Pak, di sepanjang inspeksi sungai dan waduk. Jadi mau ke FAT sudah kami kerjakan. Nah kita terus kerjakan dan kita harap dari PU yang pusat pun bisa seperti Danmogot yang jalannya mau ditinggikan di Selipi, Grogol. Kalau memang PU pusat agak susah, kasih kami saja Pak. Kira-kira begitu Pak. Jadi yang mana yang susah kasih kami saja Pak. Karena kami banyak uang nih jujur nih Pak. Kami banyak uang, nggak bisa pakai uang Pak. Saya juga bingung gitu Pak. Terlalu banyak uang. Nah apalagi nanti sistem online, sistem semua jalan, hotel semua resort jalan. Kami sangat yakin Jakartanya akan baik. Ya, sekali lagi Pak Menteri dan jajarannya terima kasih banyak. Ini saya kira prestasi di injury time Pak, ini kayak mau masukin. Tapi minimal, ya siapa tahu Pak Jokowi minta Pak Joko jadi PU lagi kan kita tidak tahu. Tapi minimal di periode ini injury time. Akhirnya proyek yang tahun 2005 ini bisa diteruskan. Dan saya sudah bilang saya siap dicaci maki mendorong seperti ini. Tapi Jakarta betul-betul nanti sangat menyenangkan. Untuk orang yang mampu dia bayar, yang tidak mampu kasih bus yang murah, ada bus yang gratis. Kalau soal macet, ya sudah. Kita bisa bayangkan ya, kita bangun 3 koridor elevated, ditambah 6 cross ini. Berarti kita Transjakarta kami punya 9 jalur yang elevated. Ini luar biasa. Jadi siapa yang mau menolak ini? Ya sudah, ketemu saya saja. Baik saya bilang, sudah sering saya dengar kalimat itu. Kami nyesal pilih Bapak karena tidak membantu kami. Nah saya balasnya santai. Sumpah 7 turunan, jangan pilih saya lagi. Emangnya gua mau? Kira-kira gitu. Kita simak bersama sambutan Menteri Pekerjaan Umum Bapak Djoko Kirmanto. Pak Waktu sering-sering ke PU Pak. Yang saya hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, yang saya hormati Wakil Menteri PU, yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan PU, yang saya hormati para direksi PT Jakarta Tower Development dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol untuk 6 ruas yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan tiga pihak yang tadi kita saksikan dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyambut gembira sekaligus menyampaikan apresiasi yang tinggi
kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dan akan senantiasa mendukung pengusahaan 6 ruas jalan tol ini. Dalam 6 ruas jalan tol ini merupakan bagian dari saudara sekalian, ruas jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan tol di Jabodetabek yang merupakan bagian utama sistem jaringan jalan di Jabodetabek. Jalan tol ini akan melengkapi sistem jaringan jalan di wilayah DKI Jakarta yang diharapkan dapat memperlancar lalu lintas yang saat ini kondisinya sudah sedemikian padat dan dipastikan akan terus bertambah sebagaimana tadi disampaikan oleh Wagub. Diprediksi pada tahun 2020 hampir seluruh jalan di Jakarta akan mencapai tingkat jenuh atau volume kapasiti rasionya atau visi rasionya mendekati 1. Artinya jumlah kendaraan telah melebihi kapasitas jalan dan akan mengakibatkan kemacetan total di hampir seluruh ruas jalan di Jakarta. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kemacetan tersebut dan atas prakarsa pemerintah Provinsi DKI, Pak, ini sebenarnya prakarsanya Bapak, Bapak. Pemerintah memprogramkan pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas jalan dan mengurangi kepadatan lalu lintas di DKI, dan diharapkan dapat bersinergi dengan program transportasi massal di Jabodetabek. Jadi dulu Pak, ini usulnya memang sudah dari DKI. Pada saat DKI mengevaluasi kembali, mempelajari lebih dekat, memang media menyatakan, Pak, ini kok sekarang barangnya ditolak sampai dari DKI. Yang ditolak apanya, saya bilang gitu. DKI yang mengusulkan, sekarang DKI mereview kembali, itu udah wajar. Tapi kan kita selalu bilang, kita selalu dikontroversikan antara Kementerian PU dengan DKI. Alhamdulillah saya juga mendengar itu selalu senyum-senyum saja. Dan saya mengerti pada saat Pak Jokowi datang ke sini, beliau ingin mendahulukan transportasi massal. Dan saya kira sekarang sudah oke. Busway sudah sangat diperbaiki, MRT sudah dimulai. Jadi kalau sekarang mulai pembangunan jalan tol ini, saya kira dua-duanya sudah dikerjakan oleh DKI, Pak. Jadi policy ini saya kira sudah sangat betul. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk PT Jakarta Toll Development sebagai pelaksana prakarsa dan merupakan perusahaan patungan yang terdiri atas BUMD di DKI Jakarta. Tadi banyak BUMD yang sudah disebutkan, beberapa BUMN, ada beberapa BUMN yang ikut, dan ada swasta yaitu PT Citra Marga Nusapala Persada. Saudara-saudara sekalian, total panjang 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta tersebut kurang lebih 70 km yang terbagi dalam 3 tahap pembangunan. 3 tahap pembangunan rupanya oleh Bapak tidak disetujui, pokoknya sekaligus gitu ya Pak. Menurut kontraknya, tahap 1 terdiri atas ruas Semanan Sunter sepanjang 20 km dan ruas Sunter Pulau sepanjang 9 km, sehingga tahap 1 ini sepanjang 29 km. Tahap 2 panjangnya 22 km. Tahap ketiga panjangnya 17,8 km. Jadi nanti akan ada 3 tahap. Tapi tadi Pak Baku minta kalau bisa 1 tahap saja. Saya kira saya setuju Pak. Saya dukung, dan kalau untuk menjadikan 1 tahap itu apapun yang bisa kami lakukan mendukung Bapak. Saudara-saudara sekalian, 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta merupakan suatu fenomena tersendiri di bidang jalan tol, di mana biaya investasinya mencapai total itu 42 triliun yang akan diatur dalam satu perjanjian pengusahaan atau PPJT yang barusan ditandatangani hari ini, dan 3 perjanjian anak untuk pengusahaan jalan tol sesuai tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh anak perusahaan PT Jakarta Toll Road Development. Besarnya biaya investasi tersebut salah satunya dikarenakan karena sebagian besar konstruksi jalan tol tersebut akan berupa elevated road di atas koridor jalan yang telah ada. Saya mengharapkan PT Jakarta Toll Road Development dapat meminimalisir dampak negatif dari adanya pengerjaan konstruksi tersebut. Jadi akan terjadi kemacetan. Tapi tadi Pak Bagus sudah bilang macet tidak apa-apa, kira-kira seperti itu.
tapi saya ingin harapkan, usahakan dampaknya itu minimal. Teknologi pembangunan elevated road ini diharapkan dapat mengurangi timbulnya gangguan lalu lintas. Saat ini teknologi tersebut sudah banyak diaplikasikan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Selain itu saya minta kepada para kontraktor pelaksana agar menerapkan pengendalian lalu lintas yang baik, rapi dan aman bagi pengguna jalan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah karena keberadaan 6 ruas tol ini di dalam kota Jakarta, maka kondisi lingkungan harus tetap dijaga, jadi jangan sampai mengganggu sekali kepada masyarakat sekitarnya. Keunikan lain dari 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta adalah adanya jalur khusus untuk angkutan umum, bis yang tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan di jalan tol, sehingga 6 ruas jalan tol dalam kota ini nantinya akan dapat terintegrasi dengan moda transportasi yang lain. Salah satu tantangan dalam merealisasikan pembangunan jalan tol di Indonesia utamanya adalah penyediaan lahan, dan lokasi rencana pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta ini sebagian besar akan dibangun di atas koridor infrastruktur DKI. Oleh sebab itu, dalam rangka memperoleh kepastian penyediaan tanah dan ruang untuk pembangunannya, perlu adanya kesepakatan 3 pihak, yaitu Kementerian PU, Pemerintah Provinsi DKI, dan PT Jakarta Toll Road Development. Kesepakatan 3 pihak ini bertujuan untuk mempertegas peranan masing-masing pihak dalam melaksanakan pembangunan jalan tol ini. Dengan adanya kesepakatan 3 pihak ini diharapkan pelaksanaan pembangunan 6 ruas jalan tol di DKI ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang dipercepat. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya mengharapkan dukungan Pemda DKI Jakarta dalam penyediaan tanah dan ruang dalam koridor infrastruktur kota, termasuk di daerah missing link, yaitu dari Duri, Zainul Arifin, dan Kemayoran. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri, Pak, saya terima kasih sekali tadi Bapak punya rencana untuk membuat jalan-jalan di sepanjang tanggul inspeksi sungai. Alhamdulillah memang sebenarnya tanggul inspeksi juga sudah kita siapkan tantangannya. Jadi seperti kemarin saya juga melihat di ada jalan inspeksi yang bagus, insya Allah nanti juga pemeliharaannya akan jauh lebih mudah terhadap sungai-sungai tersebut. Saudara-saudara sekalian, akhir kata saya mengucapkan selamat bekerja kepada PT Jakarta Toll Road Development. Saya dan segenap jajaran Kementerian PU akan selalu mendukung yang terkait dengan pekerjaan 6 ruas jalan tol di Jakarta ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan melancarkan usaha kita bersama dalam mewujudkan infrastruktur yang handal dan memadai demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera, pasti Jakarta. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Isu ini Pak. Kita akan membatasi jumlah motor dengan cara menyediakan jalur-jalur yang bisa dikunci itu dengan IRP. Jadi motor nggak boleh masuk, ada IRP. Kita menyediakan bus tingkat gratis untuk pengemudi motor. Dan motor pun bisa pergi begitu dengan harga yang murah untuk sekaligus. Nah, kita paksa dia bikin tiket bulanan. Saya kira 2016 akan menjadi normal jalan sistem ini. 2015 masih begitu. Terus subsidi BBM saya tidak izinkan jual di Jakarta. Itu juga mengurangi motor. Kalau motor jadi mahal kalau pakai motor. Kalau 6 ruas jalan tol ini yang dilihat Kalau 16 ruas nggak mengganggu yang lain. Ini kan untuk orang yang bayar. Jadi orang yang tidak mau macet di bawah, silakan Anda bayar di atas. Tapi kita untungnya apa? Untuk yang tidak mampu gimana? Bisa nggak menikmati jalan tol ini? Bisa. Harus naik bus. Karena ada jalur bus Transjakarta. Jadi dia melayang, ini sama. Jadi itu yang seperti itu. Jadi kalau Anda kira-kira tidak mau macet, mau pakai mobil, ya bayar. Ini subsidi silang nih. Kalau saya miskin bagaimana? Ya naik bus. Kalau tidak mau macet, busnya di atas, busnya murah.
soal komitmen DKI soal tanah gitu sendiri gimana Pak? Itu kan semua lewatin sungai, lewatin apa gitu kan kita bebasin. Kita kejar lah, karena 3 tahun kan mau ASEAN Games. Ini taruhannya terlalu besar nih. Ya kan? Ini malah tambah mati saya bisa nggak kepilih lagi 2017 ya. Iya, karena jalan tol ini kan Iya, selesai pun saya sudah kalau nggak kepilih saya udah nggak lihat. Saya menikmati sebagai warga kita. satu-satunya jalan tol sekarang di Indonesia di mana Langsung swasta kan PT-PT kita cuma dinaikkan ke atas kan. ada satu jalan Itu kan sekarang jalan kita nggak cukup nih. Sama kayak IRB kan. Kalau kamu pengen lancar, kamu naik ke atas deh. Tapi kalau saya miskin gimana? Nggak punya uang ya naik bus. Karena bus juga boleh naik ke atas. Nah, kira-kira gitu. nanti ada tangga atau ada DKI mendapatkan berapa besar dari hasil Itu di tol, itu nggak, kita nggak punya uang. jaringan. Ini hanya menolong kemacetan. Kita cuma dapat untung dibangunin kalau 6 koridor jadi kan berarti saya dapat 16 koridor busway yang layak. Saya kan mau 3, berarti ada 9 jalur di layak. Tadi kita bukan nggak coba menjadi PU, bukan jalan layang yang lain itu ada di non busway. Sama-sama bagus. Iya. Jadi 16 tol ini boleh ada koridor busway-nya. Jadi kan kita juga bangun 3 khusus bus kan. Yang NT Antasari semua kita mau bikin jalur busway juga. Jadi bus itu di mana di atas. Semua 16 tol. 3 kali kita bangun, kita mantap 12 tol, 9. Sesuai nanti dari nyambung. berapa tol yang diamankan? Ada tanda tangannya baru sekarang. Semua 16 tol dapat data. Nah, kita juga banyak membersihkan jalan inspeksi kereta api kan. Berarti nanti juga stasiun kereta api kan banyak ya, halte kereta api juga banyak. Makanya kita beresin ya. Semua kegiatan-kegiatan Yang nggak jelas kita bongkar lah seberapa ya. Yang banyak kena jalan-jalan di kereta api kita bongkar. Wah, itu udah ada sosialisasinya. Ada yang sosialisasi, Sekarang udah mulai. kita rahasia. Masing-masing. Kita ada perintahkan wali kota. Tadi putus.
Bapak visual udah ya, kemarin Bapak itu saya udah yang udah diresmikan ya. Cek-cek,